Kita akan baca dulu untuk latihan soal berikut ini. Diagram berikut menunjukkan mekanisme transport glukosa dari saluran pencernaan atau gut lumen melintasi sel epitel usus halus hingga mencapai cairan ekstraseluler. Oke. Jadi di sini ada diagram gambar ya, yang nanti kalian harus paham dengan baik mekanisme apa saja yang terjadi pada bagian sini gitu ya. Nah, sebelum itu saya akan kasih penjelasan terlebih dahulu di mana nutrisi yang sudah dicerna pada bagian usus halus nanti selanjutnya pada usus halus ileum atau penyerapan, maka itu ada mekanisme arah transport gitu ya. Nah, bagaimanakah untuk arah transportnya? Nah, untuk arah transportnya, arah transport nutrisinya gitu ya, itu dimulai dari bagian lumen usus ya, yang warna orange itu. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam sitoplasma sel melalui membran apikal enterosit. Kemudian setelah dia sudah mencapai bagian sitoplasma sel, dia akan dibawa menuju ke bagian cairan ekstraseluler yang berwarna biru melalui suatu membran yang bernama membran basolateral. Nah, setelah dia mencapai pada bagian cairan ekstraseluler, maka nanti nutrisi itu akan berdifusi masuk ke dalam kapiler darah. Di mana kapiler darah ini akan bermuara atau akan menuju ke bagian pembuluh darah vena porta dan dibawa menuju ke organ hati gitu ya. Itu untuk arah transport nutrisinya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari diagram gambar pada soal ini ya. Jadi yang pertama di situ di bagian gut lumen gitu ya, ada nutrisi berupa glukosa dan juga ion Na+. Nah, glukosa itu tidak bisa berdifusi langsung ke dalam cairan sitoplasma melalui membran apikal enterosit. Nah, melainkan nanti glukosa ini harus melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai transport aktif sekunder. Aktif sekunder. Nah, kenapa dinamakan sebagai transport aktif sekunder? Jadi selain membutuhkan suatu energi berupa ATP, juga sangat bergantung pada gradien konsentrasi Na+ gitu ya. Di mana gradien konsentrasi Na+ itu terbentuk karena adanya pompa Na+ ATPase gitu. Di mana pada bagian gut lumen untuk gradien konsentrasi Na+ umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan gradien konsentrasi Na+ pada bagian cairan sitoplasma sel gitu ya. Nah, nantinya dengan adanya ATP gitu ya, maka nanti Na+ bersama glukosa akan masuk secara bersamaan melalui mekanisme kotransport yang dibantu oleh suatu protein yang bernama SGLT1. SGLT1 yaitu sodium glukos transport 1 gitu. Nah, setelah dia mencapai pada bagian cairan sitoplasma sel gitu,
nanti Na+ dan juga glukosa ini akan dikeluarkan melalui membran basolateral menuju ke cairan ekstraseluler gitu ya. Di mana untuk yang ion sodium atau Na+, ini terjadi mekanisme pompa primer atau transport aktif primer yang menggunakan ATP dengan mengeluarkan sebanyak 3 Na+ keluar dan memasukkan K+ ke dalam sebanyak 2. Kenapa jumlahnya lebih banyak Na-nya yang dikeluarkan dibandingkan K+ yang dimasukkan? Nah, hal itu bertujuan agar kadar Na+ di bagian intrasel atau di bagian sitoplasma sel itu tetap rendah sehingga mempertahankan adanya gradien konsentrasi Na+ gitu. Nah, sementara untuk glukosa agar dia bisa keluar dari sitoplasma sel menuju ke bagian cairan ekstraseluler itu dia dibutuhkan adanya protein transporter gitu ya. Nah, protein transporter ini dinamakan sebagai protein GLUT2 atau glucose transporter 2 gitu. Nah, jadi di sini ada mekanisme difusi terfasilitasi ya, yang dimana glukosa dengan adanya bantuan GLUT2 tadi itu akan mempercepat pemindahan dari glukosa sitoplasma sel menuju ke glukosa cairan ekstraseluler kayak gitu. Jadi tidak hanya memanfaatkan perbedaan gradien konsentrasi glukosa aja ya, tapi juga diperlukan adanya bantuan protein transporter pada bagian membran basolateral kayak gitu. Nah, setelah nanti glukosa sudah mencapai pada bagian cairan ekstraseluler, maka glukosa ini akan berdifusi masuk menuju ke bagian kapiler darah ya, menuju ke bagian vena porta gitu ya. Sehingga pada cairan ekstraseluler ini konsentrasi glukosanya akan tetap rendah. Nah, karena dia tetap rendah, maka laju turnover absorpsi glukosa akan terus berjalan menerus gitu ya. Nah, kemudian nanti glukosa yang sudah ditransport menuju ke bagian kapiler darah, maka akan dibawa menuju ke bagian vena porta dan akan dibawa menuju ke bagian organ hati gitu ya. Nah, kemudian untuk implikasinya apa Kak? Jadi untuk implikasi soal ini biasanya adalah diare gitu ya. Nah, diare ini biasanya kita akan menggunakan suatu obat andalan yang bernama Oralit gitu ya. Nah, Oralit ini merupakan obat gitu ya yang dibuat dengan campuran air, kemudian gula atau glukosa dan juga garam, sehingga komponen utama yang terkandung pada Oralit itu ya ada ion Na+, kemudian Cl-, kemudian ada juga K+, dan ada glukosa. Serta bahan pendukung lainnya seperti asam sitrat atau bikarbonat kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara kerja Oralit dalam menghentikan atau mengobati penyakit diare? Jadi si Oralit ini itu akan meningkatkan absorpsi air dengan memanfaatkan kotransport SGLT1 sehingga air itu akan ikut terserap secara osmosis gitu ya. Nah, sebab saat Na+ itu diserap,
Maka osmolaritas lumen pada bagian sini itu akan menurun gitu ya. Nah, sementara untuk osmolaritas dari cairan sitoplasmanya, karena dia ketambahan Na+ gitu ya, maka dia akan naik gitu. Nah, meningkatnya osmolaritas dari bagian sitoplasma sel, maka air itu akan bergerak dari gut lumen masuk menuju ke dalam sel epitel tersebut ya. Sehingga itu akan mengurangi kadar air yang ada di bagian gut lumen gitu. Nah, menurunnya volume cairan pada bagian gut lumen akan menyebabkan fesesnya akan kembali menjadi lebih padat dan juga dapat mengurangi dampak daripada dehidrasi gitu saat orang tersebut mengalami diare gitu ya. Itu cara kerjanya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang pertama, transport glukosa dari saluran pencernaan ke sel epitel usus tidak tergolong kepada transport aktif. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dari gut lumen menuju ke sel epitel. Berarti kan ini menuju ke bagian sitoplasma sel gitu kan, yang ada di bagian epitel. Nah, itu kan dia melalui kotransport. Kalau dia kotransport maka tergolong transport aktif, bukan tidak tergolong. Ini salah gitu ya. Yang B, karena transport glukosa dari sel epitel usus ke cairan ekstraseluler melibatkan transport pasif, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Nah, ketika nantinya glukosa dari cairan sitoplasma dipompa menuju ke ekstraseluler melalui membran basolateral, di situ tidak hanya melibatkan atau memanfaatkan gradien konsentrasi glukosa, namun ada juga bantuan dari GLUT2 atau kelompok protein transporter gitu ya, yang membantu dalam meningkatkan pemindahan glukosa. Jadi kalau di situ ada kata hanya, berarti ini kurang benar ya, salah ya. Yang C, oralit yang dikonsumsi oleh penderita diare berfungsi untuk menyediakan suplai glukosa dan Na+ sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena ketika ion Na+ dari gut lumen dipompa menuju ke bagian dalam cairan sitoplasma sel, maka itu ada perbedaan dari osmolaritas yang ada di kedua sisi ini ya. Yang awalnya tinggi di sini akan menjadi rendah, sementara di sini yang awalnya rendah akan jadi tinggi untuk kadar Na-nya. Nah, tingginya kadar Na+ pada bagian dalam itu akan memicu air juga akan masuk ke dalam sitoplasma sel sehingga mengurangi volume air yang ada di bagian gut lumen. Berarti ini benar. Yang D, aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa pada cairan ekstraseluler tetap rendah sehingga transport glukosa dari saluran pencernaan dapat terus berjalan. Ini juga benar ya. Kenapa? Karena ketika glukosa yang berada di bagian ekstraseluler ini itu akan berdifusi masuk ke dalam kapiler darah. Dari kapiler darah akan dibawa ke vena porta, dari vena porta dibawa ke organ hati. Sehingga pada bagian sini untuk konsentrasi glukosanya akan tetap rendah meskipun terjadi proses penyerapan glukosa terus-menerus dari cairan sitoplasma menuju ke bagian cairan ekstraseluler gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada perbedaan pendapat atau yang ingin melengkapi pembahasan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.